teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut prosesi mempelai dan keluarga diiringi oleh nyanyian singer. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga.
bersama-sama dengan jemaat-Mu, mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta penuh dengan damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan lewat lagu Haleluya nomor 7 ayat 1, 4, dan 8. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami, dan yang mengizinkan kami boleh menghampiri hadirat Tuhan lewat ibadah pemberkatan pernikahan kudus buat saudara kami Jimmy dan Agustina. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan pimpin tuntun kami, terutama ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman kehidupan, yang akan menjadi dasar kehidupan kami, dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghidupinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu ke perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sadama rohamuna sama hamu, unang hatimboon pikiri hamu, alai patutoru hamu ma rohamu tu haserepon, unang perbisuk hamu di rohamu. Salam bagi kita semua.
yang melatar belakangi Paulus menulis surat Roma kepada jemaat pada waktu itu, karena dia punya kerinduan ya. Dia punya kerinduan agar komunitas orang percaya pada waktu itu, terutama yang tinggal di Roma, menjadi komunitas yang selalu sehati sepikir, memiliki kesatuan yang kuat dan kokoh. Karena Paulus percaya lewat kesehati sepikiran, lewat kekokohan persekutuan mereka, maka sebesar apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka punya kekuatan untuk menghadapinya. Saya kira demikian juga kehidupan orang percaya. Kita meyakini bahwa di setiap hari kita menghadapi persoalan hidup, terutama di zaman yang maju ya. Kadang kita digilas, kadang kita tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Tapi menurut Paulus, salah satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan adalah kebersamaan kita, kesehatian kita. Dan ketika kita meyakini bahwa kita sudah bersatu, maka kita akan memaknai kebersamaan kita ini di dalam firman Tuhan. Ya, karena di tengah-tengah dunia ini ada orang yang memiliki kesatuan, memiliki persekutuan, tapi bukan di dalam nama Tuhan, ya di dalam nama yang lain. Tapi yang menjadi fokus bagi Paulus adalah komunitas di dalam Tuhan. Dan Paulus juga berpikir, kira-kira apa faktor penyebab sehingga satu komunitas bisa terpecah belah. Ya. Kebersamaan ini, hubungan yang erat ini bisa terpecah apabila kita tidak memiliki pemahaman yang sama tentang sesuatu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, apabila aku menganggap diriku lebih dari yang lain, dan kelebihan itu aku pakai untuk merendahkan orang lain. Jadi ada yang meninggikan diri, dan sekaligus ketika dia meninggikan diri pada saat itu dia merendahkan orang lain. Dan dua hal ini yang mau kita bahas pada saat pemberkatan pernikahan ini, yang sekaligus menjadi evaluasi bagi kita. Sabar ya, pengantin lagi sibuk membenahi dirinya. Ya, biarkan saja ya. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Karena sulit bagi kita, tangan kita bekerja, telinga untuk mendengar, ya, nggak konsentrasi. Ya, jadi firman Tuhan hari ini merupakan evaluasi bagi kita yang sudah berumah tangga. Apa yang menjadi faktor sehingga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga di mana kedua belah pihak sudah berjuang untuk menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sehati sepikir, ternyata salah satu faktornya adalah kita tidak memiliki pemahaman yang sama tentang satu hal. Apa tujuan rumah tangga? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti tujuan rumah tangga salah satu adalah agar kita tidak sendiri. Berarti kita harus berdua. Berarti di dalam rumah tangga itu ada dua pribadi yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan kalau kita mengimani bahwa kita adalah orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan, berarti tidak ada kesempatan bagi kita
untuk mengatakan, ini bukan pasangan yang cocok Tuhan. Bisa saja kan? Kenapa ada orang berpikiran lain di dalam perjalanan rumah tangganya? Karena barangkali dia menghadapi banyak kekecewaan-kekecewaan. Dulu waktu masa pacaran, ini perempuan yang tercantik, ini perempuan yang paling ramah, ini perempuan yang paling baik. Ini perempuan yang tahu saja untuk menyenangkan hati saya. Tapi setelah pernikahan apa yang terjadi? Ini juga yang menjengkelkan saya, kan seperti itu. Tapi apapun yang kita hadapi lewat kekecewaan di dalam rumah tangga kita, jangan biarkan ada kesempatan bagi kita untuk mengatakan ini bukan pasangan yang cocok. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ini bukan pasangan yang cocok, berarti kita menggugat keputusan Allah. Karena Allah yang mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri sadar. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Allah yang mempertemukan kita. Hanya seperti yang disebutkan, cinta mungkin dan pasti mempersatukan kita, tapi yang membuat hubungan kita itu kokoh adalah iman. Cinta yang mempertemukan, tapi iman yang akan mengokohkan, menguatkan. Jadi rumah tangga yang tidak beriman, yang tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, itu berarti mempersulit hidup rumah tangganya. Perlu uang kan? Perlu berkeluarga. Tapi yang paling perlu dalam kehidupan berumah tangga adalah beriman kepada Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, itu yang akan memberikan hati yang paham kepada kita untuk melihat rumah tangga ini dari paham yang sama. Ya, dari pemahaman yang sama. Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang merusak hubungan, yang merusak persekutuan, seperti yang saya sebutkan tadi adalah ketika ada yang menyombongkan diri yang sekaligus merendahkan orang lain. Jadi untuk itu firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu ke perkara-perkara yang sederhana. Ketika saya membaca terjemahan yang lain, memikirkan perkara-perkara sederhana, ternyata dia menerjemahkan perkara-perkara dasar. Dasar ya, dasar. Dasar rumah tangga seperti apa yang saya sebutkan tadi, kasih dan iman. Bagaimana aku bisa merawat cintaku? Jangan berpikir bagaimana untuk merawat cinta orang lain, oh tidak. Bagaimana agar aku memiliki kasih yang lebih berkualitas ke depannya. Mudah-mudahan orang Batak tidak sama dengan orang Batak. Orang Batak itu ada beberapa suku ya. Mudah-mudahan orang Tapanuli tidak sama dengan orang Simalungun. Bagi orang Simalungun, zaman dulu ada istilah mertondur paimadapot. Berpacaran sebelum dapat. Tapi kalau sudah dapat, tidak mau lagi pacaran. Udah dapat, enggak perlu lagi diperjuangkan, mengambil hatinya, menyukakan hatinya dan yang lain. Apakah orang Toba juga seperti itu? Oh, sungguh dua emang. Sebelum diberkati, wih luar biasa perhatiannya. Ya kan? Luar biasa. Tiap hari nelpon, berapa kali nelpon. Sudah makan? Bisa kita berdoa bersama lewat video call. Wih, banyak-banyak ya. Setelah menikah,
Apakah kebiasaan baik waktu masa pacaran itu masih dilakukan? Enggak lagi, katanya. Inang itu mengatakan enggak lagi. Padahal firman Tuhan mau katakan, justru setelah kita menikah, kita harus lebih berjuang pacaran dengan pasangan kita. Jangan anggap selesai semuanya setelah sudah diberkati. Justru setelah kita diberkati, maka kita harus berjuang lebih lagi, meningkatkan cinta kasih kita lebih berkualitas. Jangan pikirkan perkara-perkara yang besar, yang tinggi. Buah manon, tahu sedia manon manuhor mobil hami. Gak usah pikirkan dulu itu. Pikirkan dulu rumah tangga ini memang sudah kuat. Nanti setelah itu Tuhan akan berikan lewat kerja keras saudara. Bu Jimmy, tabodo nama rumah tangga? Bagaimana? Enak? Karena wajah Jimmy sepertinya hari ini berseri-seri, tidak seperti sebelumnya. Selama bimbingan dia, saya kenal sebagai orang yang diam dan yang selalu tunduk. Maksud saya bukan tunduk apa? Menundukkan kepala. Dan selalu berhati-hati. Tapi hari ini kamu menunjukkan taringmu. Sepertinya itu menantang saya, Jimmy. Buah, abu apa om nggak dapat narohap? Waktu masa pacaran, wih luar biasa lah baikmu ya. Sama si Agustina ini. Segala tentengannya selalu kau ambil alih kan? Nah, itu yang kau pertontonkan sama saya selama ini. Dan selalu berusaha membuat Agustina itu tersenyum. Dan selalu mengatakan, adang pola pikiri sudei, tu paduan noni. Kata-kata yang manis, kata-kata yang menyemangati. Tapi apakah setelah pemberkatan pernikahan ini, itu menjadi milikmu Jimmy? Jangan-jangan nanti ketika mereka mau mengunjungi satu tempat, Pak tolong Pak angkat ini, buam madisi. Kalau selama bimbingan, satu benda pun gak boleh dibawa si Agustina. Dimanjakan. Jimmy ini menjadikan Agustina itu seorang ratu. Sehingga saya juga gak berani memarahi Agustina. Walaupun sebenarnya saya mau, Agustina gitu ya. Kadang lewat percakapan kan kadang saya jengkel ya. Tapi karena aku melihat Jimmy itu begitu sangat mengasihi Agustina, menjadikan Agustina seorang ratu, saya nggak berani loh berbuat macam-macam, berkata macam-macam kepada Agustina. Dan bayangan saya, Jimmy, kamu akan melanjutkan hal yang baik itu ke pernikahan. Itu harta yang berharga, yang tidak bisa dibeli dimanapun. Jadi harta yang berharga di masa pacaran itu bawa serta ke pernikahanmu. Dan kalau boleh tambahi lagi harta itu. Jadi ketika kamu menginventarisasi, bukan hanya 1, 2, 3 barang berharga yang ditemukan dalam pernikahan saudara, tetapi bertambah. Baru yang kedua, maaf ya Jimmy, saya akan kasih bocoran kepada keluarga ya. Agustina kan orang yang punya sifat yang unik, berbeda dengan Jimmy. Kalau Agustina ini punya kemampuan, ya punya kemampuan untuk banyak berbicara. Ketika itu saya pertentangkan, itu kelebihan Agustina Jimmy. Waktu bimbingan itu saya sebutkan. Apakah kamu siap untuk mendengarkannya?
Apakah kamu tahan untuk mendengar? Karena aku yakin setelah pernikahan ini lebih lagi kan. Dan dia mengatakan, nggak biasa dia Winang. Alana mau membuat mobil lau, suara mesin itu tidak henti-hentinya. Tarhatoto ngau mendengarkan apa yang disebutkannya. Coba, artinya Jimmy sudah mengatakan aku sudah terbiasa mendengarkan suara yang sebenarnya di awal aku tidak mengharapkannya, tapi karena itu tetap mendampingi perjalananku, aku sudah siap untuk itu. Artinya Jimmy, aku paham kamu punya kekuatan untuk mendengarkan. Maka dengarkanlah apa yang disebutkan oleh Agustina nanti di pernikahan. Karena kamu sudah terbiasa seperti pengakuanmu, menyetir mobil itu didampingi oleh suara mesin. Tapi jangan nanti kau pikir bahwa suara Agustina itu suara mesin ya. Yang perlu diabaikan. Wah. Usulku kepada Agustina. Kamu harus menyadari bahwa suamimu ini selalu didampingi oleh suara mesin. Yang itu aja suaranya kan. Gak ada berubah. Bertahun-tahun dia mendengarkan suara mesin itu, gak ada berubah. Bagaimana kalau Agustina berpikir ya, berarti harus kreatif. Memperdengarkan suara lebih dari suara mesin. Kalau mesin itu kan terus dia sepanjang dia jalan, mesinnya akan tetap berbicara. Nah, jadi usahakan agar suaramu itu nantinya adalah suara yang memang sangat dirindukan oleh Jimmy. Wah, bahasa bereko. Aduh. Tiuk jo tangan na ibu. Nah, jangan hanya iyalah. Aku yakin Anda berdua bisa. Punya kelebihan dan punya kelemahan. Dua-duanya harus memperbaiki diri. Dua-duanya harus berjuang maju. Dan jangan katakan aku lebih hebat dari dia. Memang Agustina pintar untuk berbicara, Jimmy tidak. Tapi Jimmy itu penyabar, Agustina barangkali tidak. Jadi ada subsidi silang. Dan tanpa kelebihan-kelebihan Anda berdua, rumah tangga ini tidak akan maju. Tapi duduk harus bersamaan ya. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Kesombongan itu muncul di dalam diri kita ketika kita melupakan bahwa potensi yang kita miliki itu berasal dari Allah. Tapi kalau semuanya itu berasal dari Allah, berarti kita harus rendah hati. Terakhir, Agustina, hari ini sangat cantik. Tongon doinang, jenges dukan, jenges. Itu kata orang tuanya, kata mertuanya. Apakah Agustina hari ini begak do paru mempon? Begak. Saya juga melihat tadi, terkagum-kagum ya, melihat tampilan Agustina. Dan kami harapkan kecantikanmu Agustina dan kegantenganmu Jimmy ini akan menjadi modal dasar untuk mengharungi rumah tangga ke depan. Tapi jangan hanya ganteng dan cantik tampilan luar, tapi ganteng dan cantik tampilan dalam. Ini hati ini yang penting ya, hati yang penting, hati yang cantik. Hati yang cantik menurut firman Tuhan adalah hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena hati inilah menjadi penggerak dari seluruh anggota tubuh kita.
Dan ketika hati kita cantik, maka perkataan kita cantik, pekerjaan tangan kita cantik, langkah kita juga cantik. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa pada saat ini, ketika Engkau masih berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami semuanya. Yang kami percaya itu akan memimpin kami untuk melihat kehidupan pribadi kami di tengah-tengah keluarga. Kadang tanpa kami sadari, apa yang kami lakukan justru itu merusak rumah tangga kami. Dan kami sangat kecewa ketika kami menemukan diri kami melakukan sebuah kesalahan. Tapi pada saat ini firman-Mu menuntun kami untuk selalu berjaga-jaga. Biarlah lewat pimpinan Roh-Mu yang kudus, Engkau juga akan memimpin kami agar melakukan hal-hal yang terbaik di dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga bahagia, sehati sepikir yang harmonis, dan semuanya itu boleh kami raih berkat pertolongan-Mu. Dan jadikan kami menjadi pendengar firman Tuhan dan juga pelaku firman Tuhan. Demikian juga kami mau menyerahkan saudara kami berdua ini ke tangan-Mu. Sebelum mereka menerima pemberkatan pernikahan kudus, terlebih dahulu mereka menerima firman-Mu, firman kehidupan, yang menolong mereka untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Condongkanlah hati mereka kepada firman-Mu, kepada pimpinan-Mu, karena kami percaya berkat pimpinan Tuhan bagi mereka berdua, Jimmy dan Agustina, maka rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga besar, dan juga mereka berdua bisa menikmati rumah tangga yang akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka bisa saling memahami, saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan, demi untuk sebuah kemajuan di antara mereka berdua. Dan kami juga berdoa agar keluarga kedua belah pihak, keluarga Harianja dan juga keluarga Sinaga, akan tetap menolong mereka jikalau dibutuhkan, dan mampukan keluarga kedua belah pihak menjadi penyemangat dan pendoa buat saudara kami berdua ini. Bapa kami yang di surga, kami percaya setelah Engkau memberkati mereka melalui pemberkatan pernikahan kudus, Engkau yang akan menjamin keberlangsungan rumah tangga mereka ke depannya. Karena kami percaya bersama Tuhan mereka mampu menghadapi banyak tantangan ke depan. Dan kami percaya saudara kami Jimmy dan Agustina menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan mengandalkan Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup. Selesai acara pemberkatan pernikahan kudus ini, acara selanjutnya akan dilangsungkan keluarga. Kami percaya Engkau yang akan ikut campur tangan, sehingga apa yang telah dirancangkan, apa yang telah diputuskan boleh berjalan dengan baik, sebagai salah satu bukti dukungan keluarga kepada saudara kami berdua ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan lewat
Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Kedua mempelai kami undang untuk berdiri. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan,
iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya mau bertanya kepada Jimmy Haryanja. Apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara benar-benar dengan segenap hati menghendaki Agustina Uli Fanailianta Sinaga menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabanmu. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji akan mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Ya, terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada Agustina Uli Fanailianta Sinaga. Apakah saudari bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari benar-benar dengan segenap hati menghendaki Jimmy Haryanja menjadi suamimu? Apakah saudari berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudari dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabanmu. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Iya, terima kasih. Sebelum saudara berdua berjabat tangan, terlebih dahulu kita melaksanakan tukar cincin. Cincin ini adalah lambang cinta kasih saudara berdua. Dengan keyakinan sama seperti cincin ini, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Demikianlah cinta kasih saudara berdua tidak akan pernah berakhir sampai kematian memisahkan saudara berdua. Cincin ini adalah tanda cinta kasihku kepadamu, Agustina Uli Fanailianta Guru Sinaga.
Silakan berjabat tangan. Selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan firman-Nya kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara berdua. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara berdua untuk menghayati pernikahan kudus, mulai pada hari ini sampai pada akhirnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu bahagia dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Sungguh kami bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan 3 kantong. Kita angkat pujian kepada Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2. Dan memandangmu dengan berseri.
Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Kembali kita nyanyikan dari ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap aku telah menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terimalah doa persembahan ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terpujilah Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan Jimmy dan Agustina sudah berlangsung dengan baik dan selesai. Sekarang kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu kata-kata sambutan. Yang pertama, kami persilahkan kepada yang mewakili keluarga dari pihak laki-laki.
Shalom Horas. Na hormati kami inanami badita. Suang songoni segala segenap pengurus jajaran di GKPS si Rawamangun. Tarlumu bima dihamu rajani hula-hula nami salhuna. Suang songoni manang dihi tanam rahmaranggi. Paparanyo putau puraja horis hariaja. Namar sialama atong dinaung sikop ima dinama jalo pasu-pasu pardongan saripeon ima dianak nang dohot di parumain sian pihak ni keluarga harianja digijangi salhu na yamang dohot tamu inang tarlumbu bima tuina nami padita mau liati godang di pasahat rohanami sian keluarga harianja. Nahu pangido hami. Tuhamu salhut na raja ni hula-hula nami. Suang songoni nang dihamuna kahangge nami. Dohot di sudena saboru nami. Dung sipul. Anon ima di acara pamasun-masuon na sian gerejaon. Hami mangidohon. Tuhita salhut tarlumobi matu raja ni hula-hula nami. Sinaga. Asarap udur mahitan non amang inang ima tu gedung serbaguna Cililitan ima dinalaho manguduti diaka adat dot ulaun nahobar di pada daton ni halak hita Batak songonima naboi tardok kami hata saotik sian suhut peranak mau lihat ma di hita saluhut gabe ma jala horas sidok boti mahami sian hasuton peranak. Yang berikutnya kami berikan waktu kepada keluarga yang mewakili pihak perempuan. Shalom. Kami dari pihak keluarga pengantin perempuan sungguh mengucap syukur karena pada hari ini kita semua telah menjadi saksi bagaimana Ibu hamba Tuhan, Ibu Pendeta telah memberikan pelayanan pemberkatan pernikahan kepada buruh kami dan hela kami dipersatukan di dalam ikatan Kristus di dalam suatu keluarga yang baru. Oleh karena itu kami dari pihak keluarga perempuan sungguh berterima kasih kepada pelayanan Ibu Pendeta dan pelayanan pimpinan majelis GKPS Rawamangun serta seluruh jajarannya yang pada hari ini memberikan pelayanan untuk pemberkatan pernikahan buruh kami dan hela kami. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang mencurahkan berkat-Nya melimpah kepada Ibu Pendeta dan seluruh jajaran pengurus gereja GKPS ini semakin hari semakin diberkati di dalam pelayanannya. Terpuji termulia Tuhan mulai saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Sekarang diberikan waktu kepada pimpinan Majelis Jemaat GKPS Salemba. Kami persilakan. Horas Salam. Ya, terpujilah Tuhan kalau acara pemberkatan pernikahan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Saya yakin pasti ada kelegaan dalam hati Lai Jimmy dan Itu Agustina ya. Ya kalau kita flashback sebentar perjalanan bagaimana kalian datang ke GKPS Salemba ini. Ya, banyak hal yang sudah dilalui. Ya kita patut bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Ya proses pertemuan dengan Inang Pendeta yang berlangsung beberapa kali, bukan 1-2 kali, beberapa kali, banyak kali.
itu menjadi dasar bagi kalian untuk satu tekad memperjuangkan pernikahan ini. Ya tadi dalam khotbah pendeta meskipun itu ditujukan pada kalian berdua tapi kami ini juga itu berlaku. Jadi benar firman Tuhanlah yang harus kita dahulukan dalam membangun rumah tangga kita. Kalau enggak sia-sia semuanya. Ya. Saya menambahkan ayat Alkitab dari Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu artinya, Lai Jimmy, itu Agustina, dahulukanlah Tuhan. Sebelum beranjak untuk bekerja, keluar rumah, upayakan, usahakan setiap pagi berdoa bersama. Itu kekuatan kita, itu modal pertama kita. Ya, jadi kita berharap pernikahan ini langgeng sampai maut yang memisahkan. Yang berikutnya, saya berharap setelah bulan madu nanti langsung mendaftar di sini sebagai jemaat yang baru, sebagai keluarga yang baru. Kalau selama ini hanya itu ini, maka sekarang menjadi keluarga Jimmy Haryanja. Ya, jangan berlama-lama, segera, ya supaya terdaftar. Jadi saya sedikit ini setelah kita bertemu ternyata Gustina ini tahu saya. Anak si jabat tulangnya kan, si pahala si jabat itu mengambil itu saya baru Sinaga di Medan. Sekarang, dulu di Priuk, benar ya, Bau ya? Itu. Jadi ini tok saya ternyata ini. Cuma memang dulu dia sering gereja, bawa ponakannya sekolah minggu, jarang gereja ibadah sini. Dan setelah itu beberapa saat menjauh, menghilang, datang lagi. Jadi sahnya lay saya. Ya. Waktu pertama sekali ketemu, terus istri saya bilang, itu saudara kita. Saya telepon lay si pahala di Medan. Benar itu, Le. Itu aku di. Ya, jadi bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi kalau ada sesuatu hal dalam rumah tangga kalian, jangan ke keluarga Haryanja, jangan ke keluarga Sinaga. Ke Tuhan, minta hikmat, kebijakan, semua akan diselesaikan. Saya yakin itulah yang dilakukan oleh orang tua kita yang mendahului kita. Ya. Jadi pesan kami dari Jemaat GKP Salemba, didahulukanlah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kepada keluarga besar Haryanja, ya selamat, kita bersuka cita kalau hari ini telah boleh berlangsung pemberkatan pernikahan ini. Demikian juga keluarga besar Sinaga. Ya, saya yakin pertemuan Lai Jimmy dan itu Agustina akan membawa sukacita, lasni roha di keluarga besar Sinaga Nangsongoni Haryanja. Itu yang kita harapkan. Jadi hari ini nikmatilah menjadi raja dan ratu sehari. Ya, nikmatilah, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, atas nama GKP Salemba kami ucapkan selamat. Di sini akan kami berikan santapan harian. Ini sudah berpuluh tahun kita bagikan di GKP Salemba yang kita harapkan sebelum beranjak dari rumah maka ambillah saat teduh membaca firman Tuhan dan penjelasan dari santapan harian ini. Dan kami juga akan menyampaikan sebuah kitab menjadi modal dasar kalian dalam melangkah menapaki rumah tangga kalian. Jadi sekali lagi atas nama Jemaat GKP Salemba kami ucapkan selamat dan kami mohon maaf kepada keluarga besar Haryanja, Nangsongoni Sinaga kalau ada penyebutan kami yang kurang. Inilah kami apa adanya Jemaat GKP Salemba yang berada di Rawamangun. Terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, tim pemusik, singers, dan pembawa pujian hari ini yang memberikan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Demikian yang boleh kami sampaikan. Masih ujung maham inang pendeta.
diberikan waktu